Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara memaksimalkan performa Android non-root via aplikasi Performance. Untuk konten ini saya buat karena ada salah satu komentar seperti ini ya. Jadi menarik banget buat kita bahas. Oke, seperti biasa bagi teman-teman yang ingin mengikuti cara ini, disimak dulu aja ya untuk penjelasannya agar lebih paham. Dan bahan-bahannya saya sertakan di papan komentar yang sudah dipin, jadi tinggal langsung aja gas ke sana. Oke ya, saya bakalan masuk terlebih dahulu ke bahannya. Nah, di sini teman-teman via aplikasi Performance. Nah, untuk aplikasinya itu adalah ini ya. Kita bakalan coba install serta nantinya bakalan lihat untuk efeknya seperti apa. Karena tadi di papan komentar ada yang bilang ya seperti itu. Oke, kita tinggal tunggu aja hingga proses instalasinya selesai. Nah, di sini udah selesai ya. Tinggal proses pemeriksaan apakah ini aman atau tidak, dan ternyata teman-teman bisa lihat ya, ini 100% aman. Oke, kita klik OK aja di sini, kemudian ketuk selesai terlebih dahulu aja. Kemudian saya bakalan lihat terlebih dahulu di bagian CPU Z-nya, karena nantinya kita bakalan lihat sebelum dan sesudahnya. Oke, teman-teman bisa lihat ya, dari mulai CPU 0 sampai CPU 7, clock speednya itu paling tinggi ya 1800, 1300, 800-an ya. Adapun CPU 4 sampai dengan CPU 7, teman-teman bisa lihat stabil di angka 1056 MHz. Clock speednya ini dari yang terendah 300 MHz sampai dengan yang tertinggi 2,02 GHz. Oke ya, kita bakal langsung aja di sini masuk ke aplikasi PIM My Room-nya. Nah, untuk PIM My Room ini ya, teman-teman bisa lihat aja. Kita ketuk lanjutkan, kemudian di sini ketuk OK, kemudian ketuk batal, ketuk OK lagi. Nah, di sini ya teman-teman, the all-in-one root application that your device was yearning for. Pokoknya dari tulisan disclaim di atas, jadi untuk PIM My Room ini katanya harus memerlukan akses root, karena nantinya kita perlu Busy Box untuk menerapkan setiap pengaturan yang ada di PIM My Room ini. Tapi ternyata ada beberapa settingan yang memang bisa digunakan di device yang belum di root alias non root. Oke, kita bakalan mulai aja, teman-teman tinggal masuk aja ke bagian tweak. Dan kalau misalkan teman-teman ya lihat di sini tuh ya, kalau misalkan saya terapkan di bagian tools, kemudian masuk ke bagian PIM My CPU. Nah, untuk PIM My Room-nya di sini Porclose sendiri karena tidak kompatibel dengan settingan tersebut gitu ya, atau khusus mungkin untuk device yang sudah di root. Oke, kemudian kita di sini masuk aja ke bagian tweak. Di bagian tweak masuk ke bagian multitasking ya, tinggal diklik aja seperti ini. Oke, tunggu beberapa saat, agak lumayan ini ya, ada delay. Kemudian kita ketuk batal aja. Nah, di bagian groupings teman-teman ke high gun aja. Kemudian di bagian min free values teman-teman high gun juga. Di bagian ZRAM conversion teman-teman bisa pilih yang 64 MB atau 128 MB. Nah, misalkan ya di sini saya pilih yang 64 MB. Nah, kemudian di bagian adjust dan bagian adjust bawahnya teman-teman tinggal checklist aja, kemudian tinggal klik apply select. Oke, nah di sini ya bakalan diarahkan ke Busy Box dan device-nya kan belum di root ya. Kita tinggal batalkan aja, kemudian no keep pimpin. Oke, kalau sudah, kemudian teman-teman masuk ke bagian Dalvik. Nah, di bagian ini teman-teman ya, di bagian yang atas PM heap size. Nah, yang ini teman-teman tinggal atur aja ke angka 240 atau ke angka 250. Nah, misalkan ya di sini saya pilih di angka 240. Kemudian di bagian grow limit, nah di sini teman-teman bisa pilih aja ke angka 70-an ya. Oke, nah misalkan saya pilih ke angka 70-an di bagian grow limitnya. Nah, misalkan 72 boleh lah ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya teman-teman ini adalah 10 ya untuk pilihannya. Untuk pilihan yang heap start size. Oke, nah di sini udah di select ke 10, kemudian di sini all aja untuk dua-duanya. Nah, yang bawahnya nggak bisa diaktifin, udah tinggal apply new flag aja. Tunggu beberapa saat, kemudian kita ketuk batalkan aja, kemudian no keep ya. Kemudian masuk ke bagian kernel. Nah, di bagian kernel ini ada beberapa yang bisa kalian aktifkan. Yang pertama itu adalah Smart As versi 2, kemudian ada Brazilian seperti ini, kemudian ada interaktif yang ini yang di bagian kanannya teman-teman aktifkan aja semuanya. Kemudian ini di checklist aja semuanya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kecuali nih ya, kecuali yang re-enable P-Sync. Oke, udah beres. Kemudian di sini tinggal langsung aja di apply select, banyak kemudian ya kata saya. Oke, kita tinggal tunggu aja. Di sini tinggal langsung aja no ya.
Masuk ke Android Features. Nah, di sini teman-teman masukkan aja di bagian Hardware Acceleration, kemudian di sini bagian Force GPU Rendering, teman-teman aktifkan juga ya seperti ini. Nah, untuk kernel JNI, kemudian checkingnya ini udah otomatis aktif dari sananya, teman-teman ya. Oke. Cuman itu aja ya di bagian Hardware Acceleration serta Force GPU Renderingnya aja. Adapun untuk kernel serta Android Loggernya di sini udah langsung dari sananya ya, udah aktif secara otomatis. Oke, di bagian telepon tidak di setting, kemudian di bagian miscellaneous ya, di sini di setting di bagian optimize database aja. Oke, udah paling segitu aja ya teman-teman, tinggal langsung aja di apply select tweak. Oke, nah di sini udah selesai. Kok banyak kata di sini ya? Gak apa-apa lah ya. Oke, langsung aja di sini no keep pimpin. Setelah itu teman-teman tinggal langsung aja reboot ya di bagian ininya, di device-nya gitu, untuk di reboot terlebih dahulu. Oke ya, saya bakalan reboot terlebih dahulu untuk device-nya. Sip, di sini sedang proses reboot ya, teman-teman. Tunggu hingga proses booting Realme-nya selesai dan nanti kita bakalan lihat kembali di bagian CPU Z-nya. Apakah ada perubahan atau tidak ya? Sudah masuk kembali ke device-nya, kita bakalan langsung cek di bagian CPU Z apakah memang benar-benar berfungsi atau tidak ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke CPU Z. Tunggu aja di bagian CPU 0 sampai dengan CPU 7 apakah untuk CPU-nya bakalan lebih stabil atau tidak. Nah, teman-teman bisa lihat ya, untuk CPU 0 ini 1804 ya, berarti ada di angka yang tertinggi mungkin. Karena untuk angka yang maksimalnya itu dari mulai CPU 4 sampai dengan CPU 7 itu 2016 ya. Jadi udah bisa masuk atau mentok ke 2,02 GHz. Yang paling minimalnya 300 MHz ya. Yang paling maksimalnya berarti 2020-an. Oke, jadi seperti itu aja mungkin ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Dan Bang, gimana cara untuk mengembalikannya ke default ya teman-teman? Tinggal langsung masuk aja ke PIM My Room di bagian info aplikasinya. Kemudian tinggal hapus aja data dari PIM My Room-nya. Nah, nanti bakalan kembali lagi ke default-nya. Dan teman-teman tinggal coba aja ya ketika bermain game karena clock speed-nya ini udah maksimal banget. Nah, di sini teman-teman tinggal langsung aja hapus data dan nanti bakalan kembali lagi ke default-nya. Oke, semoga bermanfaat. Jika kalian suka silahkan di like. Jika tidak suka ya dislike aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.